Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026. UMP DKI Jakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5.779.876. Angka ini naik Rp333.115 atau 6,17% dari UMP sebelumnya yang berada di angka Rp5.396.761. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada konferensi pers di Gedung Balai Kota Rabu sore. Penetapan UMP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, UMP DKI Jakarta tahun 2026 akan mulai berlaku pertanggal 1 Januari 2026. Pemerintah daerah berharap kebijakan ini dapat menjaga daya beli pekerja sekaligus menjamin keberlangsungan usaha di ibu kota. Pemirsa, awal tahun selalu menjadi momen krusial bagi jutaan pekerja di Indonesia. Di saat biaya hidup terus meningkat, kebijakan upah minimum kembali menjadi penentu daya beli masyarakat. Pemerintah daerah kemudian menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026. Keputusan ini bukan sekadar angka, melainkan hasil tarik-menarik kepentingan antara perlindungan pekerja, iklim investasi, dan ketahanan dunia usaha di daerah. Lalu seberapa besar kenaikan UMP 2026 dan apa yang menjadi dasar perhitungannya? Kemudian bagaimana respons pekerja serta pengusaha? Berikut penjelasannya dalam slide selanjutnya. Pemirsa, secara umum kenaikan UMP 2026 berada di kisaran 2,7 hingga 9% dengan mayoritas provinsi mengalami kenaikan di rentang 5-7%. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung mengambil jalur yang moderat, menjaga daya beli pekerja namun tetap mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Apabila dilihat dari besaran nominalnya, inilah 3 provinsi dengan UMP 2026 tertinggi. Pertama adalah Provinsi Jakarta. UMP 2026 untuk Provinsi Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Ini artinya ada kenaikan sebesar 6,17% atau sekitar Rp333.115. Dan Jakarta kembali menjadi provinsi dengan upah minimum tertinggi secara nasional. Kemudian pemirsa, di urutan kedua kita beralih ke Papua, tepatnya adalah di Provinsi Papua Pegunungan. UMP 2026 untuk Provinsi Papua Pegunungan mencapai Rp4.508.714 atau naik sekitar 5,20%. Kisaran persisnya angkanya adalah Rp222.864 untuk Provinsi Papua Pegunungan. Untuk UMP 2026 ketiga di Indonesia adalah sama dari Papua juga, yaitu di Provinsi Papua Selatan. Besaran UMP-nya adalah Rp4.508.100 atau naik sekitar 5,19%. Di kisaran Rp222.250.000. Tingginya UMP di wilayah Papua ini yaitu Papua Pegunungan dan juga Papua Selatan tidak terlepas dari faktor geografis, kemudian juga biaya logistik karena wilayahnya yang jauh dari ibu kota, kemudian juga kebutuhan hidup yang relatif lebih mahal. Kita beralih pemirsa, kalau kita tadi sudah melihat UMP dengan provinsi yang tertinggi, saat ini kita beralih ke 3 provinsi UMP 2026 terendah. Jadi ada 3. Yang pertama terendah ini adalah di Jawa Barat. UMP 2026 Jawa Barat ini sebesar Rp2.317.601. Ini naik 5,77% atau sekitar Rp126.368. Kemudian UMP selanjutnya yang berada di urutan kedua terendah adalah di Jawa Tengah dengan besaran Rp2.327.386, naik sekitar 7,28% atau Rp158.037. Di urutan ketiga sama masih dari Pulau Jawa yaitu di Yogyakarta. UMP 2026 di Yogyakarta sebesar Rp2.417.495. Ini naik 6,78% atau Rp153.414. Meski memang nominalnya rendah pemirsa, tapi ketiga provinsi ini mencatat kenaikan persentase yang relatif kompetitif. Lantas apa saja yang menjadi indikator kenaikan UMP? Kita akan sama-sama bahas di slide selanjutnya.
Ya pemirsa, inilah bagaimana sebenarnya pemerintah menentukan kenaikan UMP. Karena penetapan UMP 2026 ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang merumuskan formula perhitungan sebagai berikut. Kita sama-sama baca ya. Jadi formula perhitungan UMP adalah inflasi ditambah dalam kurung pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Ini adalah rumusnya. Pertama inflasi. Inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan juga jasa secara umum dan juga berkelanjutan. Apabila inflasi semakin tinggi, artinya biaya hidup masyarakat semakin mahal. Oleh karena itu inflasi menjadi dasar utama untuk bisa menjaga agar daya beli pekerja tidak menurun. Kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi di suatu daerah bertambah. Apabila perekonomian daerah bertumbuh, maka akan ada ruang bagi kenaikan upah. Karena dunia usaha dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyesuaikan biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah alfa. Apa sih alfa ini? Indeks alfa adalah faktor penyesuai dalam formula UMP dengan rentangnya berkisar nilai 0,5 hingga 0,9. Angka ini menentukan seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan UMP. Jadi jika nilai alfa semakin tinggi, maka semakin besar kenaikan UMP yang dapat diberikan. Tapi sebaliknya, apabila kondisi daerah belum stabil, maka pemerintah daerah dapat menetapkan alfa yang lebih rendah. Ini adalah ketiga komponen berdasarkan formula, dan kalau misalnya kita melihat ada 3 indikator, selain memang yang tadi sudah dibahas ya, ada inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga indeks alfa di rentang 0,5 hingga 0,9. Yang ketiga adalah kondisi makroekonomi dan lokal. Nanti di slide selanjutnya kita akan sama-sama melihat mengapa indikator ketiga ini menjadi faktor penentu juga kenaikan UMP di tahun 2026. Dan melalui indikator ini juga menunjukkan bahwa kenaikan UMP ditentukan melalui mekanisme ekonomi dan bukan semata keputusan politik. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya karena ternyata hingga akhir 2026 ini ada 2 provinsi tepatnya yang masih belum menetapkan atau belum mengalami kenaikan UMP 2026. Di slide selanjutnya ada 2 provinsi, yaitu yang pertama adalah Provinsi Aceh. Nanti kita akan sama-sama lihat petanya pemirsa, ini Provinsi Aceh, kemudian juga Provinsi Papua Pegunungan. Apa yang menjadi faktor kedua daerah ini hingga saat ini masih belum mengumumkan kenaikan UMP? Karena kondisi kedua daerah dinilai memiliki pertimbangan khusus. Oleh karena itu, penetapan UMP tidak dapat disamakan dengan provinsi lain. Nah, apa pertimbangan khususnya? Kita akan lihat di slide selanjutnya karena ada penjelasan langsung dari Kemnaker terkait dengan hal ini. Nah, dijelaskan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tepatnya adalah Direktur Jenderal PHI JSK Kemnaker, Ibu Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa Provinsi Aceh kemungkinan akan tetap menggunakan UMP 2025 untuk tahun 2026 karena kondisi pasca bencana. Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan masih belum mengumumkan besaran UMP 2026 dan penetapannya juga masih ditunggu sampai akhir Desember 2025. Pernyataan ini menegaskan bahwa faktor sosial dan kemanusiaan turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan upah. Kita pun tahu ya saat ini kondisi di Pulau Sumatera memang sudah berangsur membaik. Namun misalnya Provinsi Aceh yang hingga saat ini bahkan status tanggap darurat lokalnya daerah ini masih diperpanjang oleh Mualem, ini menunjukkan bahwa memang saat ini prioritas mereka adalah untuk penanganan pasca bencana terlebih dahulu. Sedangkan untuk kedua daerah ini juga masih diberi kesempatan oleh Kemnaker untuk mengumumkan dan juga mengumpulkan berapa UMP 2026 hingga akhir Desember 2025. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Sama-sama kita akan lihat bagaimana respon kenaikan UMP bagi pekerja dan juga pengusaha. Nah, kalau dari kalangan pekerja, apresiasi memang diberikan, tapi disertai dengan catatan kritis. Sama-sama kita baca. Pernyataan dari Presiden Aspirasi, namanya Mirah, yang menyatakan bahwa kami mengapresiasi penetapan UMP 2026 oleh para kepala daerah. Namun harus kami sampaikan secara jujur, kenaikan UMP ini masih belum mampu menjawab kebutuhan real buruh maupun pekerja. Jadi buruh ini menilai kalau misalnya kenaikan harga pangan, hunian dan juga transportasi masih melampaui laju kenaikan upah. Tepatnya adalah UMP 2026. Kalau itu tadi respon dari pekerja, kita beralih melihat bagaimana respon dari sisi pengusaha. Sikap yang diambil ini cenderung lebih pragmatis, yaitu Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bapak Bob Azam, menyatakan bahwa kalau misalnya perusahaan ada yang mampu,
Kita sih nggak anti, silakan saja diputusin di bipartit gitu loh. Nah, artinya kalau misalnya dari dunia usaha, kenaikan di atas UMP ini masih dimungkinkan sepanjang disampaikan melalui kesepakatan antara perusahaan dan juga pekerja. Pemirsa, kenaikan UMP 2026 menjadi potret upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan juga keberlangsungan dunia usaha. Di satu sisi, buruh masih menuntut upah yang lebih mencerminkan kebutuhan hidup yang layak. Tapi di sisi lain, pengusaha berhadapan dengan tantangan efisiensi dan juga daya saing. Kedepan, dialog bipartit dan kebijakan upah yang adil dan berkelanjutan akan menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terasa di atas kertas, tapi juga bisa di dompet para pekerja. Dan itu tadi pemirsa seputar kenaikan UMP 2026. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.